Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 2.1.A.5 Ruang kolaborasi Modul 2.1 dari kami kelompok B1 DGP Angkatan 7 dari Kota Salatiga. Kami kelompok B1 yaitu dari Pak Patrick Khairil Raharja. Yang kedua Bu Mutmainah, yang ketiga Bu Reni Setiawati, yang keempat Setiawati, yang kelima adalah Ika Rismawati. Kami didampingi oleh Bapak Fasilitator yaitu Bapak Muhammad Gusdi dan pengajar praktik Ibu Tri Eliawati. Untuk kasus yang kami bahas adalah kasus ketiga, yaitu kasus SMP. Berikut ceritanya. Pak Dudidam, guru SMP, akan mengajar muridnya tentang materi iklan. Pembelajaran dilakukan dengan diskusi seluruh kelas dengan menggunakan pertanyaan dan kerja individu dengan menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi murid, serta melakukan kerja secara berpasangan dengan berdiskusi kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Tujuan pembelajaran, murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pembahasannya yaitu apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, profil belajar murid atau lingkungan belajar. Bagaimana cara Pak Dudidam menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, kesiapan belajar murid. Pak Dudidam memberikan tugas individu dengan cara membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Yang kedua, minat belajar murid. Pak Dudidam meminta muridnya untuk menuliskan 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Yang ketiga adalah profil belajar murid atau lingkungan belajar. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara kerja belajar dengan baik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang digunakan? Yang pertama yaitu diferensiasi konten dengan memberikan pertanyaan pemantik, menggunakan daftar iklan dari hasil kerja kelompok, dan memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah diferensiasi proses dengan diskusi seluruh kelas, diskusi berpasangan, kerja kelompok kecil, mengumpulkan kembali pada kelompok besar. Selanjutnya adalah diferensiasi produk, yaitu dengan memberikan tugas individu sesuai kemampuan murid, menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Selanjutnya, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pak Dudidam melakukan penilaian formatif yang meliputi 1. Tes diagnostik kognitif dengan cara memberikan pertanyaan pemandu. Yang kedua, penilaian selama proses berdiskusi atau observasi. Yang ketiga, penilaian produk yaitu membuat iklan. Yang keempat, penilaian praktek dengan diberi lembar kerja kertas grafik yang memiliki T-chart. Yang selanjutnya, penilaian antar teman yaitu membaca masukan dari teman, kemudian menuliskan kelebihan dan kekurangan yang lainnya. Kasus yang keempat yaitu kasus SMA. Berikut ceritanya.
Buderana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tugas pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Buderana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Buderana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber-sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri. Buderana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Selanjutnya, dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulainya. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan, yaitu untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Pembahasannya, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Bu Derana? Yang pertama, kesiapan belajar. Bagaimana cara Bu Derana menentukan kebutuhan belajar muridnya? Ditunjukkan dengan melakukan persiapan, memastikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Bu Derana mempersiapkan bahan dan sumber belajar yang ia sesuaikan dengan kebutuhan belajar murid-muridnya. Guru juga memberikan pertanyaan pemantik, memberikan kuis, dan membuat jurnal refleksi. Strategi pembelajaran yang berdiferensiasi apa yang digunakan? Diferensiasi konten. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Diferensiasi produk ditunjukkan dengan Bu Derana membebaskan muridnya memilih bentuk hasil pengerjaannya atau produk tugasnya sesuai dengan kenyamanan murid. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian formatif dengan berdiskusi melalui individu dan kelompok kecil. Tugas individu berupa penilaian produk yang disesuaikan dengan rubrik penilaian dan diberi tenggat waktu. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.